Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini saya akan menerangkan materi bilangan bulat dan pecahan dengan subbab operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perkenalkan, nama saya Niki Yohana, mengampu pelajaran matematika di SMP Negeri 8 Pekalongan. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian yang 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan dan pecahan. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menghitung operasi penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Yang kedua, siswa dapat menghitung operasi pengurangan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita bahas dulu penjumlahan bilangan bulat. Untuk memahami sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, mari kita amati beberapa konteks berikut ini. Yang pertama, Kama ingin mengunjungi alun-alun kota menggunakan sepeda barunya. Ia bersepeda sejauh 2 km. Di tengah perjalanan, Kama beristirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan sejauh 3 km menuju alun-alun kota. Berapakah jarak yang ditempuh Kama? Nah, untuk memaknai penjumlahan 2 km ditambah 3 km sama dengan 5 km, maka kita bisa menggunakan garis bilangan seperti pada contoh berikut ini. Nah, karena Kama mula-mula bersepeda sejauh 2 km, kita mulai dari angka 0 ini. Titik asal dari angka 0 bergerak ke kanan 2 satuan. Kemudian Kama melanjutkan perjalanannya lagi sejauh 3 km. Artinya ditambah 3 km ke kanan. Nah, ini dari 2 ini berjalan lagi 3 satuan ke kanan, maka diperoleh angka akhir 5. Selanjutnya, konteks kedua. Vita melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah es batu yang bersuhu negatif 3 derajat Celcius dipanaskan menjadi sampai suhu 5 derajat Celcius. Berapakah total suhu jika dijumlahkan? Untuk memaknai penjumlahan negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2, ini bisa dibantu dengan menggunakan garis bilangan. Kita mulai dari angka 0 ini berjalan ke kiri 3 satuan karena ini bernilai negatif. Kemudian ditambah 5 karena positif, maka bergerak ke arah kanan 5 satuan dari negatif 3. Diperoleh angka akhirnya yaitu 2. Pada penjumlahan bilangan yang bernilai kecil dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan seperti tadi. Namun, untuk bilangan-bilangan yang bernilai besar, maka itu akan sulit dilakukan dengan menggunakan garis bilangan. Oleh karena itu, kita harus dapat menjumlahkan bilangan bulat tersebut tanpa alat bantu garis bilangan, atau artinya secara langsung. Nah, dalam melakukan penjumlahan secara langsung, perlu diingat-ingat hal berikut ini. Misalkan A dan B bilangan bulat, maka
Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif kurung buka A ditambah B. Yang kedua, A ditambah kurung buka negatif B kurung tutup sama dengan A dikurangi B. Yang ketiga, negatif A ditambah B sama dengan negatif kurung buka A dikurangi B dikurangi kurung tutup. Nah, untuk contohnya, negatif 12 ditambah 5 sama dengan negatif 7. Ini saya menggunakan yang poin 3 ini. Contoh yang poin 3. Kita masukkan negatif A ditambah B sama dengan negatif kurung buka A dikurangi B. Maka negatif 12 ditambah 5 kita rubah bentuknya menjadi negatif kurung buka 12 dikurangi 5 kurung tutup. Maka ketemu hasilnya negatif 7. Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat komutatif. Penjumlahan dua bilangan bulat selalu diperoleh hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya. Maka pada sifat komutatif ini biasanya disebut sifat pertukaran. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Pembuktiannya, contohnya negatif 5 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah negatif 5 pada ruas kiri diperoleh hasil negatif 3 dari negatif 5 ditambah 2. Pada ruas kanan 2 ditambah negatif 5 itu sama juga dengan hasilnya negatif 3. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu sama dengan juga sifat pengkelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C itu selalu berlaku A ditambah B, pengelompokannya A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Pembuktiannya, jika negatif 4 dan 2 dikelompokkan, kemudian ditambah 6 sama dengan negatif 4 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan negatif 2 ditambah 6 sama dengan negatif 4 ditambah 8. Ruas kanan dan ruas kiri hasilnya sama. Kemudian yang kedua, pengurangan bilangan bulat. Mari kita amati konteks ini. Seorang penyelam amatiran mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Nah, penyelesaiannya. Dari titik 0 ini, kita ke kiri 2 satuan. Kemudian negatif ketemu negatif ini hasilnya positif, maka arahnya 5 satuan ke kanan, diperoleh 3. Sifat-sifat pengurangan pada bilangan bulat. Perhatikan operasi pengurangan berikut. Yang pertama, negatif 12 dikurangi 3 sama dengan negatif 15. Negatif 12 dan 3 adalah bilangan bulat. Negatif 15 juga bilangan bulat. Kemudian yang kedua,
Negatif 11 dikurangi negatif 20 sama dengan 9. Negatif 11 dan negatif 20 adalah bilangan bulat. Dan 9 ini juga merupakan bilangan bulat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A dikurangi B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Sifat ini disebut sifat tertutup pada pengurangan bilangan bulat. Pada pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif, karena jika A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A, dengan A dan B merupakan anggota bilangan bulat. Yang kedua, pada sifat asosiatif, A dikurangi B dikurangi C tidak sama dengan A dikurangi B dikurangi C, dengan A, B, dan C merupakan anggota bilangan bulat. Contohnya, negatif 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 11. Ini ditukar menggunakan sifat komutatif. 6 dikurangi negatif 5 sama dengan 11. Nah, pembuktiannya ini. Diingat, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Negatif A dikurangi B itu sama dengan negatif kurung buka A ditambah B ditambah C. Yang ketiga, negatif A dikurangi negatif B itu sama halnya dengan negatif A ditambah B. Contoh soalnya, yang pertama, seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggian lumba-lumba tersebut? Nah, penyelesaiannya, kedalaman di bawah laut kita menggunakan nilai minus, yaitu negatif 8 meter. Ketinggian di atas permukaan laut bernilai positif, yaitu 20 meter. Untuk menghitung total ketinggian lompatan, maka tinggi akhir dikurangi dengan tinggi awal. 20 dikurangi negatif 8 sama dengan 20 ditambah 8. Totalnya 28 meter. Yang kedua, Sarah bekerja di sebuah kantor yang berlantai 25 di atas tanah dan 3 lantai di bawah tanah. Sarah ada di lift lantai 5. Ia turun 7 lantai untuk mengantarkan barang. Setelah mengantarkan barang, ia harus naik lagi 15 lantai untuk memberikan laporan. Di lantai berapakah Sarah memberikan laporan? Penyelesaiannya, pada posisi awal di lantai 5. Kemudian turun maka berkurang, dan naik berarti bertambah, sama dengan 5 dikurangi 7 ditambah 15 meroleh hasil akhirnya 13. Ya, pembelajaran kali ini sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.